Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ya oke, pemirsa, sobat-sobatku, murid-muridku dimanapun kalian berada. Kali ini saya dapat banyak permintaan ya untuk membuka atau mempelajari cara menerawang garis tapak tangan ya. Iya, ini seperti ini. Jadi oke lah, saya setujui. Untuk menyingkat waktu, saya akan langsung menceritakan tentang membaca ya. Bahasa saya itu membaca, bukan menerawang. Karena memang sudah ada bahwa Allah menentukan nasib manusia ya. Jadi yang saya baca itu nasib, bukan takdir. Kalau nasib memang itu masih bisa dirubah ya. Kalau takdir sudah tidak bisa dirubah atau qada ya. Jadi nasib itu masih di dunia. Jadi kita bisa mengubah. Tapi memang dasar-dasar nasib, bahwa ada perkataan bahwa Allah telah menggariskan nasib manusia. Nah, garisnya di mana? Nah, itu. Nah, teka-teki ini garisnya itu di mana? Leluhur-leluhur kita itu telah bisa menjawabnya. Jadi saya dapat ini juga dari para leluhur-leluhur kita yang tingkatannya sudah kelas-kelas ya waliullah lah ya. Nah, di manakah garis itu? Maka para leluhur menceritakan bahwa garis nasib manusia itu ada di tapak kiri ya. Ada di tapak kiri ya. Bukan di tapak kanan. Ya. Kalau ada pertanyaan, kenapa itu garisnya ada di tapak kiri bukan di tapak kanan? Maka jawabnya adalah tapak kiri itu teori atau yang tertulis, tapak kanan itu untuk melaksanakan atau mengamalkan apa yang ada di tapak kiri ya. Nah, gitu. Dan apa sajakah yang tertulis di tapak kiri? Maka banyak sekali ya. Yaitu diantaranya itu garis, coba perhatikan ya. Kalau yang ini garis yang paling atas, ini namanya garis nasib perjalanan. Kalau masih muda itu namanya perjalanan cinta ya. Kalau yang sudah rumah tangga ya namanya garis perjalanan rumah tangga ya. Seperti itu. Ini. Jadi garis yang paling atas ini saja dah, saya pakai yang ini. Ini ya. Garis yang paling atas di tangan kiri kita ini namanya garis perjalanan cinta atau rumah tangga. Nah, garis ini ada lagi namanya, ini namanya karir atau usaha ya.
Kalau yang ini garis nasib asli kamu semuanya ya ini. Nah, rezeki di mana? Rezeki ada lagi. Bagaimana nasib saya ke depan? Ada lagi. Makanya saya akan baca satu-satu aja ya. Saya terangkan satu-satu biar Anda paham. Ya, satu-satu aja dulu. Coba lihat ini. Yaitu perjalanan cinta atau perjalanan rumah tangga. Nanti saya garis dulu. Nah ini 0, ini 30, ini 60. Ini saya kasih nomor ya. Jadi perjalanan cinta atau rumah tangga Anda itu bisa dibaca dari umur 0 sampai 60 ya, sampai 60. Ingat itu. Nasib manusia hanya bisa dibaca dari mulai umur 0 sampai 60 ya. Nah, ini saya tulis 0 di sini nih. 0-nya dari sini ya. Dari arah kiri. Nah, 0 ini 60. Jadi tengah-tengahnya ini 30 ya. Nah, kalau lebih jelas lagi pakai ini lebih jelas ini. Nah, itu ada ya. 0, 30, 40, 60. Ya. Nah, bagaimanakah cara membacanya? Coba lihat cara membacanya ini. Jadi kan di garis kita kan ada itu yang namanya garis saral. Garis saral yaitu garis yang sering melintang-lintang di sini nih. Sering melintang di sini ya. Ini yang garis yang melintang-melintang di sini yang saya tandakan itu namanya garis aral atau garis ujian hidup ya. Kalau garisnya tebal maka ujiannya semakin berat. Kalau garisnya yang melintang itu kecil, itu ujian kecil aja atau kerikil-kerikil lah ya, dalam kehidupan itu sudah mesti itu. Nah, kalau kerikilnya atau garis melintangnya itu pas di usia 40 ya, contoh ini ya, di usia 40 ini, maka umur 40 Anda ada ujian. Kalau garis yang melintang itu besar, maka ujian itu akan besar. Kalau garis itu kecil, maka ujian itu kecil ya. Nah, ini di sini. Ini menandakan umur. Jadi Anda hitung sendiri ya. Ini 0, ini 60 ya. Itu caranya seperti itu. Cara membacanya ya. Pokoknya loh. Pak Ustadz, kalau ada pertanyaan, Pak Ustadz, kalau itu nggak ada aralnya, nggak ada garis-garis yang melintang, saya perbesar itu garis-garis melintang ya, biar nah ini saya udah perbesar ini. Kalau garis yang melintang seperti ini namanya garis ujian ya. Saya ulangi terus ini biar Anda paham. Kalau perjalanannya itu banyak aral ini, maka kehidupan rumah tangga Anda atau cinta Anda itu akan banyak kacau ya.
banyak kacau. Tapi kalau nggak ada garis-garis lintang ini, melintang ini, maka rumah tangga Anda atau cinta Anda itu akan aman-aman saja ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian masih ada satu garis nih di sini nih. Di sini nih. Ya. Saya gariskan lagi ya di sini ya, biar Anda lebih paham ini. Ya, contohnya nah. Nah, ini ada garis ini nih. Lihat ini. Ini saya contohkan masih garis ini ya. Kan ada ya yang putus-putus ini ya. Nah, coba lihat. Kalau ada garis yang seperti ini, yaitu di sini ya, masih perjalanan rumah tangga atau cinta. Kalau ada garis seperti ini kan putus. Ya. Ini kan putus ya, di tengah itu putus. Apa kalau garis seperti ini? Maka pada usia itu, kalau ini dari 0, kalau ini 60, maka ini umur 30-an ya. Jadi sekitar umur 30-an ini, maka rumah tangga Anda akan terjadi perceraian di sini. Maka hati-hati ya. Kenapa saya tunjukkan? Kenapa saya kasih tahu kepada Anda semua agar dalam perjalanan rumah tangga itu hati-hati, karena nasib ini masih bisa dirubah ya. Jadi untuk menuju ke umur ini maka Anda harus hati-hati, karena di umur ini ada badai yang sangat besar yang akan menghancurkan rumah tangga Anda ya. Kalau Anda sudah rumah tangga maka Anda akan ada perceraian di sini, atau salah satu pasangan Anda akan mati di sini, putus ini ya. Kemudian yang masih bercinta, masih pacaran, ya jelas pacaran di usia ini akan bubar, ini akan putus ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali keterangan saya kurang jelas ya. Kurang jelas, kurang paham, bolehlah kita ditanyakan ya, ditanyakan kepada kita, nggak apa-apa, semua akan saya jawab. Dan ingat sekali lagi, yang saya baca ini, yang saya tunjukkan kepada ini adalah nasib, bukan takdir, bukan qada ya. Artinya nasib itu masih bisa diubah ya. Ini berarti garis besarnya saja ini. Garis besar. Bukan takdir atau qada ya. Ingat itu. Nanti saya dikatakan syirik kalau udah kodonya Allah, itu takdirnya Allah, itu saya nggak berani, itu udah ranah Gusti Allah. Kalau nasib itu masih ranah manusia, paham ya? Nah, silakan ditanyakan, karena ini masih banyak ya, banyak sekali nasib manusia di sini, dan insya Allah saya tahu semua di sini nasib manusia, termasuk karakter Anda itu seperti apa. Saya tahu semua itu. Jadi bukan saya menerawang ya, tapi membaca. Paham ya? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.